Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah ikhwatul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Syawal yang mulia ini untuk bisa bersama-sama mudzakarah, melaksanakan taklim yang rutin kita laksanakan. Kali ini ulun membacakan kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jairi. Sidin ini dosen di Universitas Madinah. Banyak mengarang buku, sekitar lebih 20 buku. Minhajul Muslim ini adalah salah satu buku yang sangat penting karena ini adalah pedoman-pedoman beribadah, bermuamalah bagi kita orang muslim yang sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bercerita sedikit, siang tadi khutbah di Kapuas dan jemaah ada yang bertakun kayak apa aja fenomena berita yang sedang viral, berita orang yang menemui di rumahnya bercahaya terang benderang. Ini bertakun jemaah dan rumahnya itu terang benderang, bercahaya aja. Ujar kabar tuh mendapatkan Lailatul Qadar. Di Kapuas bertakun tuh nah. Kabarnya ini di lain lain di situ ya. Tapi beritanya ini menyebar mana-mana lewat media sosial mana-mana. Jadi jarulun ini dijelaskan waktu khutbah jadinya. Pas saya waktu khutbah itu temanya dianuakan. Jadi lu menjelaskan bahwa Lailatul Qadar ini sebenarnya semuaan kita yang beribadah di 10 hari terakhir di Ramadan itu bisa mendapatkannya, bisa mendapatkan kekuatan ibadahnya lagi, banyak ketakwaan aja lagi. Dan spesifikasi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tadi, ciri-ciri Al-Quran dan Sunnahnya kadang kayak itu, kadang nang rumah tarang benderang. Akhirnya itu bagi orang-orang yang cara berilmuinya salah itu bisa menjadi ajang kesyirikan kan. Dan terjadi Sidin juga mengisahkan dahulu ada di kampung kami orang mendapatkan kayak itu juga di rumah, sampai kulipak dinding ini diminta orang, kulipak yang dinding rumah nih dibawa bulik dan minta banyak, itu kan jadi ajang kesyirikan tuh. Seharusnya amun hendak juga kita misalnya anggaplah bujur juga orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu, takuni apa amalan pian nang pian gawi sehari-hari, apalagi 10 hari terakhir nih pian bermalaman kah, berzikir, sholat kah, mengaji kah. Nah itu kan perlu kita contoh misalnya juga itu amalan yang benar. Amun amalannya kada menyelisihi lawan nang diajarkan lawan Quran lawan hadis, itu jangan dituruti. Akhirnya ya bisa menjadi ajang kesyirikan malah. Sampai dinding rumah dipinta diulah piket karena bakas cahaya tadi. Macam-macam kan akhirnya. Nah itu ajang kesyirikan jadinya. Dan kadar ketakwaan, kadar kewalian seseorang nih julun nih, semuaan kita ini bisa dapat jadi wali. Tergantung banyak mana kesolehan kita, ketakwaan kita itu ya. Di hadis Arba'in Nawawi kan nomor 38. Barang siapa ya Allah kan nang melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Setelah itu ia bertakarrub kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan yang disunahkan. Maka itulah ciri-ciri waliku aja. Allah mau pada dia diskusi. Jadi bukan nang
akhirnya nang bisa terabang jadinya, nang rumahnya bisa tarang jadinya. Itu bisa aja terjadi wali setan gitu, bisa itunya menusuk kolon din. Wali Allah bisa juga kayak itu, cuma itu bukan sesuatu yang mutlak dijadikan bahwa orang tuh kita bisa minta ibadah loningnya. Kita nang beribadah bukannya amalan orang tuh kita mendampleng amalan orang ada. Jadi tadi dijelaskan Bang tadi itu. Pas bulik anu tadi itu ya bupanderan bilang ya hanya ini bagus dijelaskan aja di kampung kami banyak nang kayak itu aja. Jadi nang percaya kayak itu aja ya. Nah, itu kan beribadah ada sesuai dengan pedoman-pedoman agama. Penting pedoman agama nih beribadah. Niatnya baik juga mendatangi ke orang yang dapat Lailatul Qadar tadi. Dan mendatangi ini bukan menakuni amalannya kada. Minta padilahnya, minta banyunya, minta paku pelataran rumahnya dipinta juga. Untuk mendapatkan wasilah tadi. Padahal wasilah itu bisa kita dengan amal soleh kita. Dengan bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita berwasilah itu kan bertawasul boleh kita dengan amal soleh kita, boleh. Minta doakan lawan kawan-kawan yang di musola, yang dilanggar, yang sering kelanggar boleh kita minta doakan. Berdoa dengan nama-nama Allah yang baik boleh juga. Nah itu salah satu contoh sekelumit yang ada di sekeliling kita. Maka itu dasar bujur ada baik. Kadang kalau dikeramputakan itu ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita karena belajar agama ini kan insya Allah ada tergolong nang itu kan karena kita belajar. Dan belajar ini kan kita supaya hendak tahu juga ibadah apa yang benar. Supaya diterima Allah kayak apa ibadah. Bukannya hendak beribadah aja, bukan ada pelajarannya, ada ilmunya. Bismillah. Ini mulai ulun bacakanlah. Bab 1 nah. Sedikit ulun ceritakan tentang biografi Sidin nih. Sidin ini orang alim yang mengajar di Universitas Madinah. Sudah meninggal. Tahun 2018 tadi meninggal sini. Dan termasuk di sini diceritakan di buku ini Sabiqun Awalun, orang-orang yang pertama membangun Universitas Madinah. Sidin tadi. Dan meninggal usia 97 tahun. 2018 tadi meninggalnya. Berarti lahirnya kan sekitar tahun 1921. Dan mengarang kitabnya di sini tahun 1964. Sudah 60 tahunan lah. Buku ini sudah. Sidin beri judul Minhajul Muslim. Asal muasalnya Sidin jadi mengarang buku ini waktu Sidin tulak ke Maroko. Waktu tulak ke Maroko tadi banyak jamaah di sana yang bertakun non Sidin. Wahai Syekh, kayak apa nih? Pedoman dasar jalan-jalan kita beribadah sebagai seorang muslim yang baik, tata caranya yang sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tolong bang kami minta bukunya. Jadi imbah bulik dari Maroko, mulai Sidin mengarang buku ini. Dan diberi Sidin judul kitab Minhajul Muslim, pedoman orang-orang muslim. Dan bab pertama Sidin mengandak akidah. Pasal pertama Sidin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim beriman kepada Allah dalam arti dia meyakini wujud adanya Allah yang Maha Suci dan bahwa sesungguhnya dia adalah pencipta langit dan bumi. Allah mengetahui yang gaib dan yang tampak dan mencipta dan menguasai dan mengatur. Dalilnya sama tangan Sidin.
Allah sendiri jadi memberitakan tentang wujudnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, tentang asma wa sifatnya, dan tentang sifat-sifatnya. Berita tersebut ada dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini tentang sini membagiakan tentang akidah, beriman kepada rububiyahnya aja sidin, beriman kepada uluhiyahnya, dan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah sidin. Yang pertama sidin dalilnya berita dari Allah. Allah sendiri jadi mengatakan tentang kerububiahan Allah. Allah berfirman tentang pujiannya terhadap dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan Allah menegaskan lagi rububiyahnya. Kul marrabbus samawati wal ardh. Kulillah, katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Jawabnya ialah Allah. Dan kita semua tahu juga. Hatta orang-orang yang kada muslim bila ditakuni siapa yang mencipta, dia berkata tahu ya Tuhan dia. Tahu semua. Dan Allah menegaskan lagi ya sidin, Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Dialah Rabbmu dan Rabb dari umat-umat terdahulu. Ini insya Allah kita pas saja sudah. Pas saja. Begitu pulang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dipadakan sidin pulang dalilnya. Ada berita dari Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, di mana Dia berfirman, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wajarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Disuruh kita apabila meminta, berdoa, menyebut dengan nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita sisipkan. Itu disunahkan tuh. Bertawassul dengan nama-nama Allah. Insya Allah pas saja juga nih. Nah, di pasal yang ketiga nih, terkadang kita ada yang melenceng. Beriman kepada uluhiyah Allah. Allah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Tapi fenomenanya yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini, amun kada minta lah orang yang dekat kita ngalih menemui Allah nih. Jangankan Allah ya, bertemu lawan camat gitu. Mau kada dapat Tuhan Pak Jai, ngalih kita. Fenomenanya tuh. Apalagi bertemu gubernur, kecuali ada patuhan, ajudan kah? Kawa melobi ya kan, jam berapa bertemu hari apa? Itu manusia. Amunnya Allah, Allahus Samad. Allah ini tempat bergantung segalanya bagi umat manusia. Ada kau persamaan, laisa kamitslihi syai'un, kada ada sama manusia, kada sama. Kada kau kita perbandingkan. Mun manusia bujur aja, amun kada patuh kita ngalih sedikit melobinya. Amun Allah Rabb semesta alam, itu mutlak milik kita semuaan. Dan semuaan kita berhak nih menemui Allah. Tergantung ketinggian ketakwaan, kesolehan aja lagi. Nah itu di situ kita melencengnya kebanyakan. Iya, nang orang nang meminta nang lawan nang mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Yang dipintanya bukan amalannya kada yang ditemui orangnya. Yang dipintanya benda-benda untuk bertawassul mendekatkan diri lawan Allah, itu yang dipintanya. Seharusnya yang dimintanya tadi bertakun apa yang pian gawi. Misalnya bujur juga sini mendapatkan kemuliaan tuh.
Amalan apa nang pian gawi sehari-hari nih? Sembahyang kah 5 waktu kada pernah tertinggal, takbir kah bersama imam? Itu bisa tuh kan, ada hadisnya yang memadahkan. Kemuliaan orang-orang lupa aja lah. Kemuliaan orang-orang yang selalu takbir bersama imam tuh apabila 40 hari di Nabi. 40 hari itu berarti kan 5 kali sehari. 40 hari seorang tuh sholat tidak pernah tertinggal takbir oleh imam, maka akan dibebaskan dari api neraka dan sifat munafiknya Nabi. Nah itu kan ada kemuliaan tuh. Ada tuntunan agama tapi nya. Kemuliaannya bukan meminta dinding tawing rumah tadi di publik rumah. Adakah itu amalannya, kita turuti amalannya, amal solehnya, kesolehannya. Nah di sini beriman kepada uluhiyah Allah tadi. Di sini kita kebanyakan yang melenceng. Saudara-saudara kita banyak di situ. Amunnya Rob Allah ini tahu ya semua, yang menciptakan siapa Allah ya, yang memberi siapa Allah, yang menurunkan hujan siapa Allah. Tapi ketika beribadah, ketika bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, nah di sini kita nang banyak tuh umpat-umpat nang ada dalilnya. Mulai dulu sudah berarti ini, dan ini di mana-mana berarti ini. Ini kan kitab ini karangan orang di Madinah. Berarti di mana-mana, seduniaan bisa kayak itu. Kebanyakannya memang berarti banyak nang kayak itu. Di sini memadahkan nah. Salah satu dalil di sini kesaksian Allah sendiri, kesaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu ulama atas keuluhiyahan Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qisti. La ilaha illa wal adidul hakim. Allah menyatakan bahwasanya aja sidin nih tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, melainkan Dia yang menegakkan keadilan, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Ali Imran ayat 18. Ditegaskan sidin juga sudah. Banyak sidin dengan ayat selanjutnya jadi sidin nih di Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan tidak sempurna ini akidah seseorang nih apabila 3 ini kejadian ini sesuai dengan petunjuk agama. Dia meyakini Allah yang memberi, dia meyakini Allah yang berkuasa, dan dia meyakini nama-nama Allah ini laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan nama-nama kita. Dan dia meyakini tadi hanya beribadah dan meminta kepada Allah. Nah, ketiga-tiga ini dirangkum harus sempurna. Namun meyakini Allah yang maha pemberi aja, meyakini Allah mempunyai nama-nama sifat yang sempurna, tapi ketika beribadah ada domplengan selain Allah, ini kada sempurna berarti akidahnya. Kalimat la ilaha illallahnya kada sempurna. Maka hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Ada kuciptakan dari Allah nih. Kita semua nih. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyutimun. Innallaha warrazzaqul quwwatil matin. Allah ada menciptakan kita nih. Semua yang ada nih ada diciptakan Allah. Malaikatnya, jinnya, makhluk hidupnya semua manusia. Kecuali apa? Hanya untuk bertakarrub, beribadah lawan Allah. Amun ini beribadah kita tadi ini ada gandengan, domplengan tadi kada yakin kita diterima Allah. Mun minta dinding rumah tadi itu supaya dekat lawan Allah, itu berarti akidah kita ada sempurna. Maka pertama-tama bab hidup kita ini akidah. Pajilah semua ibadah kita ini akidahnya tadi harus sempurna. La ilaha illallah harus sempurna. Makanya di akhirat kana hatta orang ada di sahih. Orang itu pendosa, bermaksiat, ditimbang pajilah. Ada lalu amalnya nih. Hanya satu aja Nabi kartu bitikohnya. Sekalinya akidahnya sempurna. Ada pernah menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. La ilaha illallahnya sempurna. Itu yang memberitakan.
Kan bayangkan, la ilaha illallah ya. Tapi memang ini berat melaksanakannya. Tak kadang kita ini bisa terbawa-bawa arus. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini sempurna akidahnya. Nah, setelah bab tauhid tadi, sini menjelaskan ulang nih, ulun lanjutkan selanjutnya. Bab tentang berwasilah di sini. Seorang muslim beriman bahwasanya Allah mencintai amal soleh dan perbuatan yang terbaik. Dia mencintai hamba-hambanya yang soleh, dan bahwasanya Allah mengajak hamba-hambanya untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Allah ini membawai kita, menyayangi kita bila kita mendekatkan diri dengan Allah tuh. Karena seorang muslim ya Allah boleh bertawassul kepada Allah. Dengan kedekatan tadi boleh kita. Dengan imannya kepada Allah dan Rasulnya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan kecintaannya kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Boleh kita berwasilah dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita masuk sini orang-orang yang soleh. Boleh kita. Mempada dulu Pak, doakan malah. Mudahan lancar urusan dulu. Boleh Pak. Pian bisa mendoakan. Amun yang sudah yang di tanah itu ada lagi dah tuh, kita minta doakan. Jelaskan sidin pulang. Kita bertakarub, bertawasul, bertakarub dengan amalan-amalan hidup kita seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Boleh itu kita bertawasul dengan amal soleh kita. Dan bertawasul dengan kedekatan kita kepada Allah karena kita meninggalkan yang haram jasidin, dan kita menjauhi segala larangan Allah, dan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Disambatkan sidin hadisnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 736, 7536. Terdapat pula jasidin sabda Nabi tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ini bab tentang wasilah tadi, sudah menjelaskan kan. Ini pedoman muslim nih. Supaya kita paham kan. Kan bisa ada yang kada paham keluarga kita. Dikira kada boleh bertawasul dengan amal soleh. Padahal boleh aja juga boleh. Ya ada yang orang kadang kada paham, kada boleh bertawasul ya. Padahal boleh. Boleh bertawasul kita. Cuma ada tuntunannya. Tawasul yang syar'i. Lain tawasul yang kayak tadi yang mencontohkan yang di Kapuas tadi nggih. Nah itu kan jangan bertawasul dengan yang benda-benda yang ada disunahkan. Bertawasul nah ini pada Sidin nih. Ini pas benar nih kita Minhajul Muslim nih. Terdapat pula sabda Nabi tentang 3 orang yang terperangkap dalam guha, di mana yang satu bertawasul dengan baktinya kepada orang tuanya. Bakti lan kuitan bae. Dan orang yang kedua, ini dia ringkas saja nih menceritakan hadisnya nih. Dan orang yang kedua bertawasul dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah. Nah, ada bermaksiat tuhnya. Itu kan kita ibadah juga tuh. Dan yang ketiga dia bertawasul dengan mengembalikan hak orang lain kepada pemiliknya. Mungkin kita sudah tahu semua kisahnya tuh. Nah, ini sini memadahkan bahwa tawasul itu dibolehkan nih. Selanjutnya hadis tadi menceritakan salah satu dari mereka berkata yang lain, lihatlah kembali amal-amal soleh yang pernah kamu lakukan semata-mata karena Allah. Lalu berdoalah kepada Allah dengan menjadikan amal soleh itu sebagai wasilah. Mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar dari gua ini, orang yang terperangkap tadi. Lalu mereka pun berdoa bersama-sama dan bertawasul dengan amal soleh mereka masing-masing. Maka batu besar yang menutupi pintu gua pun bergeser, dan akhirnya mereka dapat keluar dari gua dengan selamat. Nah, alhamdulillah. Ini bab wasilah tadi. Disambung sidin pulang. Ini pas benar nih pedoman muslim kita nih. Di tang akidah dulu semua nih. Selanjutnya di sini nih wali Allah dan karamahnya, wali setan dan tipu dayanya. Nah, jadi wali ini ada 2. Waliullah dan wali setan.
Bisa tertipu kita kan? Kadang-kadang tuh dari tampilan itu bisa mirip. Bisa mirip. Jadi menjelaskan wali Allah Jasidin. Seorang muslim beriman bahwasanya di antara manusia ini ada yang menjadi wali Allah, yang dia dipilih semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Hidup mereka taat kepadanya, mereka mendapatkan penghormatan untuk mencintainya dan dianugerahi karamah oleh Allah. Maka orang tersebut Jasidin ialah wali Allah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan mereka Jasidin sangat patuh kepada Allah dan juga mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Nah, kita ini kan semuaan nih disunahkan berdakwah nih. Semua manusia nih kita nih dai. Dai itu kan di mana aja, di pekerjaan kita, di rumah kita, di tetangga kita, dai semuaan kita. Hatta kada bupandir, kita tulak kelanggar ini sudah berdakwah dah. Ada yang melihat itu dakwah sudah. Nah, dan karamah nang paling agung Jasidin nih, seorang muslim yang beriman bahwa karamah nang paling agung ialah sikap keistiqomahan kita. Itu karamah dari Allah tuh. Dan kita bisa konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tekun mengerjakan perintah agama dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Itu karamah dari Allah tuh. Mungkin kita kalau melaksanakan kayak itu, selalu taat lawan Allah, selalu bertakarub lawan Allah, itu karamah. Nah, daripada Jasidin juga bahwa semuaan kita nih Jasidin bisa menjadi wali Allah. Landasan dalilnya Jasidin nih, informasi dari Allah tentang walinya dan karamah mereka seperti dalam firman berikut ini di surah Yunus ayat 62 sampai 64. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la haufun alaihim walahum yahjanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Allah berfirman nih di surah Yunus ayat 62 sampai 64. Ingatlah ya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi siapa wali Allah itu? Disambung Allah pulang nih di surah Yunus ayat 63-nya. Wali Allah itu ialah ya Allah, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Nah, berarti kita ini semua bisa potensi. Amun asabi iman bertakwa kepada Allah. Bagi mereka kata Allah suatu berita gembira dan di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji Allah ini. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Hah? Ada perubahan janji Allah nih. Mudah benar untuk menjadi wali Allah. Tapi memang derajatnya ini kan sama kita setiap manusia. Lebih tinggi ketaatannya Allah, lebih tinggi kemuliaannya di sisi Allah, lebih tinggi derajat kewaliannya. Untuk kurang rajin sembahyang berjamaahnya, tangan nama sebukan tak kurang akhirnya. Kan iman kan bisa turun naik, alah iman bisa turun bisa naik. Terkadang kita nih rajin benar, terkadang ada masa puturnya. Tapi jen Nabi, semua kita ini bisa masa putur. Namun jen Nabi solusinya apa? Jangan sekali-kali meninggalkan yang wajib, Nabi. Nah, itu kita yang penting itu. Boleh kita puturnya memang terjadi. Kadang ada rasa malas, tapi yang penting yang wajib jangan sampai tertinggal. Sunnah kadang-kadang bisa, kita bisa kadang bisa. Salat sunnah bisa karena kolera, rawatib. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia tuh. Tapi ya ditanggulangi kan tadi. Yang wajib jangan sampai tertinggal aja Nabi. Nah, ini kan Allah menceritakan nih, derajat kewalian semuanya kita bisa, dapat potensi kita ada semua. Nah, alhamdulillah nih kita dapat kitab ini nah. Kau menjelaskan nih bagi kita semuanya ini penting bagi umat manusia. Dan Sidin mengarangnya rupanya nih bukan permintaan orang Indonesia nih kitab nih, permintaan orang di Maroko sana. Nah, Maroko itu kan negara daerah mana tuh, Pak? Afrika lah kan. Kita ini kan timur nih. Kan jauh. Berarti kemungkinan nih tabiatnya ada tapi jauh juga. Akidah nih kebanyakan nih ada tapi jauh ya. Ini kan penting nih Sidin nih manukan akidah nih. Ini kan penting benar nih surah Yunus ayat 62 sampai 64 nih nah. Ini apa dengan berita nang viral tadi penting benar nih. Bahwa derajat kewalian ketakwaan seseorang tuh pada hakikat dasarnya sama di sisi Allah. Tapi tergantung sebagaimana ketakwaannya aja lagi, kesolehannya lagi.
Asal muasalnya sama. Jadi biarpun orang yang mendapatkan nang anggaplah bujur tadi mendapatkan Lailatul Qadar tadi, nang kita pinta tuh bukan benda-benda yang ada di sekeliling rumah yang ada. Nang kita pinta takun itu apa nang pian gawi? Apabila gawiannya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu kita contoh. Nah, itu yang penting. Nanti tentang wali Allah itu mengisahkan tadi. Dan orang-orang yang bertakwa bisa saja mendapatkan karomah. Bisa saja mendapatkan karomah itu bisa. Dan itu dari Allah. Jadi memadahkan nih menceritakan hadis yang sahih jadi nih. Perkataan Umar bin Khattab ada di kitab sini, lihat. Kitab Syiar A'lam Anu Abala. Pada suatu saat ya sidin nih. Umar bin Khattab nih berkhutbah di Madinah khutbahnya nih. Di atas mimbar Umar berkata kepada panglima perang yang ada di Persia, "Hai batalion muslim," jar Umar, "larilah ke bukit-bukit." Berkatanya di Madinah, bae. Umar bin Khattab berkata di Madinah waktu khutbah. Kita ada sangkut pautnya nih lawan orang-orang di Madinah. Dan sini berkata, dan ini karamah dari Allah, memang tunjuk dari Allah. "Hai panglima muslim yang ada di Persia, larilah ke bukit-bukit agar seluruh pasukanmu arahkan ke bukit-bukit." Sekalinya panglima batalion tadi pas bulik ke Madinah, dia mendengar Umar menyuruhnya, menyuruh lari ke bukit-bukit. Dan dikisahkan sidin dalam kitab tersebut bahwa panglima batalion yang perang di Persia tadi memenangkan peperangannya karena dia mendengar perkataan Umar bin Khattab. Padahal kan jauh tuh. Dan ini bisa aja terjadi, karomah ini bisa terjadi. Cuma yang kita ambil makna di sini bukan karomahnya ini, amalan apa yang dilakukan Umar bin Khattab nih, itu yang kita contoh. Sampai-sampai kan Nabi berkata, apabila syaitan aja bertemu Umar, maka syaitan akan menjauh dan lari ke pinggir-pinggir lembah. Ya Nabi, kan bayangkan. Karena dia orang yang sangat mengagungkan ketaatan kepada Allah. Nah, sampai baik. Karena disambung ulang. Sampai Umar bin Khattab tadi. Nah, kesimpulannya tadi bahwa karomah ini bisa aja terjadi kepada orang-orang yang bertakwa, bisa. Tapi bukan karomahnya yang kita ambil wasilahnya, kada. Amalannya yang kita contoh. Bisa aja terjadi. Kita sambungannya nih wali-wali setan pulang nih. Ini kan wali-wali Allah nih, orang yang bertakwa kepada Allah. Kita tutup dulu nah, mudahan bermanfaat nih. Tutup dengan istighfar, astagfirullah dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.